Oke, ketemu lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian kualitatif. Nah, di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang jenis penelitian. Secara garis besar itu ada dua jenis penelitian, kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau secara sederhananya sebenarnya ada sedikit perbedaan antara jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau di jenis penelitian kuantitatif, biasanya yang lebih banyak digunakan itu angka atau numerik atau disebut juga statistik. Nah, kalau di kualitatif ini biasanya lebih banyak penggambaran di pembahasannya itu berupa kata-kata, jarang menggunakan atau bahkan tidak sama sekali penggunaan angka atau data statistik. Itu secara garis besarnya. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat di video saya sebelumnya yang berjudul jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif. Secara pengertian menurut para ahli, jenis penelitian kualitatif ini adalah riset kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Nah, di jenis penelitian kualitatif ini menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Nah, sehingga kalau di penelitian kualitatif, semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Itu sementara mengenai pengertian penelitian kualitatif menurut teori para ahli. Yang selanjutnya, penelitian kualitatif ini mempunyai tujuan penelitian tersendiri. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif di sini adalah menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Nah, itu tujuan dari penelitian kualitatif. Nah, tentunya tujuan ini juga berbeda kalau dengan penelitian kuantitatif. Bedanya dari cara pengumpulan datanya, bentuknya juga ada perbedaan. Nah, dalam penelitian kualitatif ini sendiri ada beberapa tahap ketika melakukan penelitian. Secara garis besar terdapat 5 tahapan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah tahap mengangkat permasalahan. Oke, yang pertama itu mengangkat permasalahan. Yang kedua adalah memunculkan pertanyaan penelitian. Nah, tahap selanjutnya itu adalah mengumpulkan data yang relevan. Nah, setelah data yang relevan terkumpul, maka tahapan yang harus dilalui selanjutnya adalah melakukan analisis data. Nah, sehingga tahap terakhirnya adalah menjawab pertanyaan penelitian. Nah, itu 5 tahapan dari penelitian kualitatif. Rekan-rekan bisa lihat kembali, nanti diulang lagi videonya jika saya terlalu cepat ya dalam menjelaskan tentang tahapan penelitian kualitatif. Untuk selanjutnya, jenis penelitian kualitatif ini juga ada beberapa jenis. Nah, kan kalau jenis penelitian secara garis besar kita bagi dua, kuantitatif dan kualitatif. Nah, dari kuantitatif maupun kualitatif itu ada jenisnya lagi. Nah, di sini jenis penelitian kualitatif itu ada 5 jenis. Yang pertama fenomenologi, yang kedua etnografi, ketiga studi kasus, keempat adalah metode teori dasar, dan kelima adalah metode histeris. Oke, untuk kelima jenis ini saya akan jelaskan satu persatu secara sekilas ya. Untuk yang pertama, untuk yang jenis penelitian kualitatif yang berjenis fenomena. Nah, kalau penelitian fenomena ini adalah dimulai dari memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang akan diteliti, melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objektif. Nah, kemudian setelah itu maka peneliti itu melakukan penggalian data berupa
bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait. Nah, adapun penggalian data yang dilakukan dalam jenis penelitian fenomenologi ini yaitu dengan melakukan wawancara mendalam kepada objek atau informan di dalam penelitian, serta dengan melakukan observasi secara langsung mengenai bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain. Nah, kalau untuk wawancara ya, ini sedikit gambaran bahwa wawancara itu biasanya dilakukan dengan beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh peneliti. Nah, ini juga ada perbedaan dengan penelitian kuantitatif. Kalau di kualitatif itu jawabannya terserah si responden. Nah, kalau di kuantitatif biasanya itu ada jawaban pilihan, misalnya sangat setuju, ragu-ragu, atau misalnya ABCD seperti itu. Nah, kalau di penelitian kualitatif terutama yang fenomenologi ini, bentuk sebaran kuesionernya atau bentuk pertanyaannya itu pertanyaan dengan jawaban bebas. Ini bisa pertanyaannya bisa beberapa pertanyaan, ini tergantung keperluan dari peneliti. Itu untuk fenomenologi. Yang selanjutnya adalah jenis penelitian kualitatif etnografi. Nah, penelitian etnografi ini memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dari fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya yang selanjutnya untuk berkomunikasi oleh individu di dalamnya. Nah, penelitian etnografi ini berfokus pada kegiatan atau ritual tertentu dalam masyarakat, termasuk bahasa, kepercayaan, cara hidup, dan juga penelitian-penelitian lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah, metode etnografi ini menginterpretasikan kelompok sosial, sistem yang berlaku dan peran yang dijalankan, serta interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, itu penelitian kualitatif yang etnografi. Yang selanjutnya, ini jenis penelitian kualitatif studi kasus. Nah, kalau studi kasus ini si peneliti meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan penelitiannya itu secara mendalam untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi yang terjadi. Nah, biasanya studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Nah, itu disebut studi kasus. Yang selanjutnya jenis kualitatif yang metode teori dasar. Nah, kalau metode teori dasar ini biasanya penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah yang ada. Ini mirip dengan review literatur ya, atau literatur review. Nah, setelah langkah tersebut, maka si peneliti ini bisa membuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Nah, sebagai penjelas, di sini kalau penelitian ini secara pengertian bisa saja kita menghadirkan teori baru atau memperkuat teori yang telah ada. Itu bisa diperkuat dengan penelitian yang berjenis metode dasar, teori dasar. Itu untuk metode kualitatif yang metode teori dasar. Yang selanjutnya di sini adalah metode terakhir dalam penelitian kualitatif, yaitu metode historis. Nah, dalam penelitian metode historis ini biasanya memiliki fokus perhatian penelitiannya itu bisa berupa peristiwa yang sudah berlalu dan melupakan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada saat ini. Nah, sumber data tersebut bisa diperoleh dari berbagai cara, misalnya catatan sejarah, artefak, laporan verbal, maupun saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kesaksiannya. Nah, kalau metode histori, kalau secara sederhananya kita meneliti dengan retrospective study, jadi meneliti ke belakang.
kita penelitian saat ini tapi datanya yang belakang. Nah itu kalau metode historis. Jadi bisa saja kita meneliti misalnya tahun ini adalah tahun 2021, kita bisa penelitian di tahun 2018, 2010. Nah cuma datanya itu data dari buku-buku atau bukti-bukti, atau bisa juga dari orang yang masih ada seperti itu. Jadi kalau penelitian ini bisa masuk juga ke studi retrospektif ya. Oke, itu untuk jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah selanjutnya ada beberapa prosedur penelitian dari jenis penelitian kualitatif ini yang harus dijalankan oleh sang peneliti. Ini kalau saya lihat secara teoritis ini ada 5 tahapan. Tapi mohon maaf di sini di tampilan gambar mungkin ada kesalahan nomor ya. Yang pertama yaitu merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. Itu prosedur pertama. Prosedur keduanya adalah menganalisis data, selanjutnya mengumpulkan data di lapangan, dan yang keempat merumuskan hasil studi, dan yang terakhir, prosedur terakhir adalah menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Nah itu prosedur penelitian kualitatif. Jadi kalau secara prosedur itu ada 5 prosedur ya yang harus dilalui oleh peneliti yang melakukan penelitian secara kualitatif. Nah di dalam penelitian kualitatif itu sendiri terdapat beberapa hal penting yang harus menjadi patokan dalam penelitian kualitatif. Nah, di sini hal penting dalam penelitian kualitatif ini ada 4 hal penting. Yang pertama, penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabel. Nah, tadi saya jelaskan kan dari depan bahwa di penelitian kualitatif itu jarang menggunakan atau sama sekali tidak menggunakan angka. Nah, ini untuk hal pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, penelitian kualitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistik. Nah, ini juga untuk hal kedua ini juga berhubungan dengan tadi hal ke-1 bahwa penelitian kualitatif itu tidak harus menggunakan data yang berbentuk angka atau statistik. Itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga, penelitian kualitatif ini bersifat elaborasi. Peneliti diperbolehkan menggali informasi lebih dalam terhadap suatu objek penelitian dengan tidak tergantung pada pengukuran numerik. Nah, jadi kan tadi saya jelaskan bahwa penelitian kualitatif itu bentuk pertanyaannya kan pertanyaan terbuka. Jadi si penelitian itu, maksud saya si kuesioner penelitian itu boleh menggunakan pertanyaan dengan jawaban yang terbuka. Jadi si responden bebas menjawab sesuai apa yang ada dalam pikiran mereka atau yang sesuai dengan apa yang ingin mereka katakan. Itu hal ketiga. Hal keempat adalah lebih tidak terstruktur dibanding dengan penelitian kuantitatif. Nah, itu 4 hal penting yang harus menjadi patokan peneliti yang melakukan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif. Oke, untuk pertemuan kali ini saya sampaikan sampai di sini saja, dan di video selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian kualitatif ini per satu jenisnya, misalnya etnografi seperti apa, seperti itu. Nanti akan saya bahas juga. Nah, kalau misalnya rekan-rekan masih bingung dengan jenis penelitian kuantitatif kualitatif seperti apa, rekan-rekan bisa lihat video saya sebelumnya dengan judul jenis penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Itu bisa dilihat oleh saudara-saudara. Oke, buat rekan-rekan, selamat mencoba menyusun penelitian kualitatif. Bagi yang melakukan penelitian kualitatif, ingat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif agar penelitian saudara penelitian yang sukses.
Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan karena telah menonton video ini. Bila perlu lakukan pengulangan video silakan, dan saya harapkan rekan-rekan tetap semangat dalam menyusun penelitiannya. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.